Suatu kegiatan sebelum pembelajaran untuk melatih fokus kita di dalam pembelajaran, Bu. Oke, benar. Jadi ice breaking itu suatu kegiatan untuk melatih semangat kita di dalam pembelajaran. Boleh berdiri semuanya? Go. Sistemnya kayak gini. Jadi kalau misalnya ibu bilang semut, kalian kayak gini, semut. Kalau ibu bilang gajah, kalian bilang gajah. Jadi kebalikannya ya. Kalau gajah itu kan besar, kalau semut itu kecil. Tapi ini kebalikannya. Kalau ibu bilang semut, semut. Kalau ibu bilang gajah, gajah. Nah, nanti kalian nyanyi, ibu yang akan tunjuk kalian. Misalnya kayak gini. Ya kalian nyanyinya kayak gini. Semut, gajah, gajah, semut. Kalian nyanyi sambil tepuk tangan. Nanti ibu nunjuk, misalnya ibu nunjuk Ella. Gajah. Nah, Ella langsung gini, gajah gitu nanti. Itu biar melatih fokus kalian. Udah? Paham? Bisa dimulai? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Semut gajah, gajah semut. Semut gajah, gajah semut. Benar. Lanjut. Semut gajah, gajah semut. Semut gajah, gajah semut. Gajah berarti Kecil, semut besar. Ulangi ya. Ulangi sekali lagi ya. Yuk mulai lagi. 1, 2, 3. Semut gajah, gajah semut. Gajah Semut gajah. Berarti 2 orang ya. Yang salah boleh maju ke depan. Ayo maju. Semuanya apa anak-anak? Nyanyi, Bu. Nyanyi apa? Balanku ada. Boleh balik ke tempatnya. Boleh duduk. Sudah fokus belum? Sudah siap belajar? Sudah. Sudah semangat? Oke, sekarang kalian boleh duduk. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar materi tentang ulasan tentang karya kita. Nah, sebelum belajar, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian dari ulasan. Ibu juga harap kalian dapat menyebutkan apa saja karya yang dapat kita ulas di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat memahami bahwa ulasan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, Ibu harap kalian dapat mengulas sendiri suatu karya sastra yang kalian susun secara individu. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apa itu ulasan anak-anak? Ya? Ya, betul sekali. Jadi ulasan itu merupakan suatu penilaian. Jadi ulasan itu merupakan suatu review atau penilaian atau kritikan yang biasanya digunakan untuk menilai suatu produk atau suatu karya. Karya apa aja Ibu? Suatu karya, contohnya karyanya seperti film, buku, lagu, Atau karya seni lainnya. ya bisa karya seni lainnya itu kayak cerpen, novel, film, sinetron, itu termasuk karya seni atau karya sastra. Contohnya kalian biasanya kalau membeli produk di toko Shopee
contohnya sepatu nih, pasti kalian habis paketnya itu datang, udah dikirim sama kurirnya, pasti kalian ada notifikasi nilailah produk ini gitu kan. Nanti kalian juga dapat koin ya. Jadi otomatis kalian pasti akan menilai kan. Itu termasuk ke dalam suatu teks ulasan. Kalau misalnya kalian beli barang, tapi barang itu menurut kalian ada lecet atau ada misalnya baju, misalnya tiba-tiba bajunya itu pas datang nggak sesuai warnanya, apa bajunya ada yang robek, itu pasti kalian akan mengulas baju tersebut di dalam kolom teks ulasan di Shopee. Pasti kalian akan memberikan ulasan. Itu termasuk contoh dari teks ulasan. Nah, teks ulasan itu juga kan selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalian habis baca buku nih. Kalian biasanya habis baca buku, kalian udah selesai baca buku. Pasti di benak kalian juga mikir, buku ini ada kekurangannya ya. Kok ini tokohnya kayak gini ya? Kok tokohnya ini jadi kayak gini? Itu dengan tidak sengaja kalian mengulas buku tersebut. Tapi ulasan itu secara langsung yang kalian ucapkan, tidak menjadi suatu teks atau suatu tulisan. Jadi suatu karya yang bisa kita ulas itu contohnya ada apa aja, Nana? Ada novel, buku, film, lagu. Karya seni lainnya. Ya, contohnya itu buku, film, lagu, novel, cerpen, dan lain-lain ya. Sekarang masuk ke struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan yang pertama ada identitas karya. Nah, di dalam teks ulasan itu biasanya yang pertama berisi identitas karya. Tentang karya yang ditulis, isinya seperti judul, pengarang, penerbit, dan tahun dari terbitnya teks ulasan tersebut. Yang kedua ada orientasi. Apa itu orientasi? Jadi orientasi itu merupakan gambaran umum tentang karya yang diulas. Jadi isinya itu gambaran atau isi dari suatu karya yang kita ulas itu. Contohnya film yang kita ulas. Yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis itu merupakan ringkasan atau rangkuman jalannya cerita di dalam rangkuman cerita atau ringkasan di dalam buku yang kita ulas. Yang keempat ada analisis. Analisis itu merupakan teks ulasan. Analisis itu merupakan struktur dari teks ulasan yang membahas unsur karya sastra yang kita ulas, membahas unsur-unsur dari buku yang kita ulas, seperti misalnya di dalam cerpen itu membahas tema, tokoh, dan gaya bahasa yang ada di dalam cerpen yang kita ulas. Kelima yaitu evaluasi, berisi tentang kritikan terhadap suatu karya yang kita ulas, contohnya buku yang kita ulas. Nah, di evaluasi ini berisi tentang kritikan, saran, atau pendapat dari si pembaca terhadap buku yang kita ulas di ulasan karya sastra. Ciri-ciri bahasa teks ulasan. Coba siapa yang mau bacain satu orang? Ciri-ciri bahasa teks ulasan. Coba siapa bacain? Biasanya menggunakan kalimat kompleks, membahas sesuai di bidang dan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan kualitas. Ya, jadi ciri-ciri dari bahasa teks ulasan itu biasanya menggunakan kalimat yang kompleks, membahas sesuai di bidang, dan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan suatu kualitas karya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas kepada kalian. Dikerjakannya secara individu, tapi kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian, dua orang ya berdiskusinya. Soalnya di sini kalian disuruh membuat suatu ulasan tentang produk yang pernah kalian beli. Misalnya produk yang pernah kalian beli di Shopee, atau ulasan buku, atau ulasan cerpen, novel, sinetron, itu terserah kalian. Ini soalnya nanti kalian jawaban kalian bisa ditulis di sini. Oke, mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu bagikan dulu ya. Diskusinya dua orang. Tapi ngerjainnya secara individu ya. Bisa kalian diskusikan dulu, kalian bisa berbagi pengalaman dengan teman kalian. Dua orang aja ya. Itu Korea. Ini Korea bahasa Korea. Apa itu, Bu?
buat bacain ulasan kalian. Yang mau maju duluan siapa? Ella, oke. Baik, silakan Ella. Selamat siang. Siap. Siang. Di sini saya ingin menyampaikan ulasan saya mengenai aplikasi GoFood atau memesan makanan. Saya sering menggunakan GoFood untuk memesan makanan karena kemudahan dan variasi pilihan yang sangat banyak. Aplikasi ini digunakan dengan fitur pencarian yang cepat, pengiriman biasanya tepat waktu meskipun ada kalanya sedikit terlambat saat jam sibuk. Harga yang ditawarkan juga bervariasi sesuai dengan jenis makanan dan restoran. Secara keseluruhan, GoFood sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan makanan tanpa harus keluar rumah. Saya memberikan nilai 4 dari 5 bintang yang merekomendasikan layanan ini untuk siapa saja yang ingin kemudahan dalam memesan makanan. Oke, baik. Terima kasih Ella. Beri tepuk tangan pada Ella. Jadi Ella mengulas suatu aplikasi GoFood. Selanjutnya siapa yang mau lagi? Saya. Oke, silakan Ella. Selamat siang. Siap. Di sini saya mengulas suatu produk yang saya beli di aplikasi online toko online, yaitu Shopee. Saya membeli earphone merek XYZ dari Shopee karena harganya yang terjangkau dan review positif dari pembeli lain. Earphone ini memiliki suara yang jernih dan bass yang cukup kuat, namun kabelnya agak mudah kusut dan konektornya terasa kurang kokoh. Secara keseluruhan, earphone ini sangat cocok untuk menggunakan sehari-hari dengan harga yang sangat bersaing. Saya memberikan nilai 4 dan 5 bintang dan merekomendasikan produk ini untuk kamu yang mencari earphone murah dengan kualitas suara baik. Saya cukupkan, terima kasih. Baik, terima kasih Ella. Beri tepuk tangan kepada Ella. Selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Oke, silakan. Baik, silakan Nurul. Selamat siang. Siap. Di sini saya akan menyampaikan ulasan saya mengenai suatu film dengan judul Pengabdi Setan yang disutradarai Joko Anwar. Pengabdi Setan adalah film horor Indonesia yang berhasil membangkitkan suasana mencekam dengan cerita yang kuat dan efek visual yang memukau. Joko Anwar menggabungkan unsur horor klasik dengan sentuhan modern sehingga film ini terasa segar dan menegangkan. Akting para pemain juga sangat meyakinkan, terutama dalam membangun ketegangan. Film ini sangat direkomendasikan bagi penggemar genre horor yang ingin merasa sensasi menakutkan ala Indonesia. Saya memberikan nilai 4 dari 5 bintang. Baik, terima kasih Nurul. Ditepuk tangan kepada Nurul. Terima kasih atas jawaban-jawaban kalian. Ibu sudah tahu kalian mengulas apa aja tadi. Kalian juga mengulas macam-macam. Ada yang mengulas suatu film horor, ada yang mengulas suatu produk, ada yang mengulas suatu aplikasi GoFood, ada yang mengulas tempat-tempat wisata, ada juga yang mengulas suatu tempat makanan itu restoran. Terima kasih atas jawaban kalian. Itu sangat baik. Sampai sini materi Ibu. Sampai sini materi yang Ibu sampaikan. Ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau kalian tidak ada yang mau bertanya, Ibu mau bertanya. Ibu yang akan bertanya. Apa itu teks ulasan? Di materi awal tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dari teks ulasan. Jadi teks ulasan itu apa, Nana? Ada yang tahu? Iya. Iya. Jadi teks ulasan itu merupakan suatu penilaian. Jadi masih ingat ya. Jawaban dari Angel itu sebagai penutupan dari materi kita hari ini. Sekarang Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita bahas hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya. Dengan mempelajari materi tentang ulasan karya kita dapat memahami pengertian dan definisi dari suatu ulasan, serta kita juga dapat memahami bagaimana cara mengulas suatu karya dengan baik sesuai kaitannya. Ya, tepat sekali. Jadi dengan memahami teks ulasan kita juga akan mengerti bagaimana cara mengulas suatu karya seperti buku, film, cerpen atau novel. Jadi ketika kalian misalnya membeli produk atau kalian datang ke tempat-tempat wisata, kalian juga bisa mengisi ulasan di Google Maps. Misalnya kalian datang ke tempat makanan, restoran, nah itu ada kekurangan dari pelayanan atau dari makanannya yang rasanya menurut kalian kurang enak atau rasanya kayak aneh gitu ya, keasinan atau tiba-tiba kepedesan ya. Misalnya kalian beli seblak nih, tapi kalian beli seblaknya itu sebenarnya bukan level yang pedas, tapi kalian disuguhin sama seblak yang pedas, levelnya tinggi. Jadi kan nggak sesuai sama yang kalian pesan. Nah kalian kan kalau misalnya protes langsung ke orangnya nggak enak ya, mending kalian tulis aja ulasan itu di Maps. Kalian tulis aja di Google. Kalian bisa menulis teks ulasan di Google Maps tersebut, tapi tetap menggunakan bahasa yang baik dan baik dan benar, sopan, tidak terlalu menyinggung atau menggunakan bahasa yang kasar. Jadi tetap menggunakan kaidah yang benar. Oke, sampai sini pembelajaran Ibu. Karena jam kita sudah habis di materi bahasa Indonesia. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan hari ini
di masa sekarang atau di masa mendatang. Amin. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu, berpartisipasi dengan baik. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau kalian mengeluarkan lagi semangat paginya.